Oke, puji Tuhan, Shalom. Selamat sore semuanya. Kita akan segera mulai ya ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita akan buka lebih dahulu. Nanti saya minta kesediaan Ibu Panggabean ya. Ya, berdoa Pak. untuk membuka ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kepada kami semua Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, sore hari ini Tuhan kami mau beribadah. Biarlah kiranya Engkau hadir Tuhan menjamah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Melawat kami satu persatu ya Tuhan. Agar kami boleh merasakan berkat damai sejahtera yang daripada Kami Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengetuk hati saudara-saudara kami Tuhan. Yang belum bergabung saat ini supaya bergabung Tuhan. Bersama-sama kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan yang kudus itu. Di sore hari ini juga kami berdoa Tuhan buat setiap hamba-Mu yang mengambil pelayanan hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi mereka ya Tuhan. Hamba-Mu yang membawakan firman juga Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Supaya kami tahu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami mohon Engkau tahirkan kami Tuhan. Ampunkan kami atas dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Agar kami layak. Agar kami boleh Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan segera mulai ibadah kita. Mari saudara, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, di situ Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita pada sore hari ini untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sore hari ini. Semua karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam kekudusan, di dalam kebenaran ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami ya Bapa untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memberikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yeshua HaMashiach Tuhan kami yang hidup. Bagi-Mu yang layak menerima segala pujian Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang kudus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara Ku Tuhan, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti tiada Engkau, seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan, Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagi katakan, sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Mari kita sembah Tuhan, sebab Kau besar ya Tuhan, haleluya. Kami beri pujian bagi-Mu, haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suara kita, muliakan Tuhan, haleluya. Kami puji nama-Mu, haleluya. Engkau besar Tuhan, nama-Mu ajaib ya Tuhan, sebab perbuatan-Mu besar bagi kami Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan,
Terima kasih Bapa, kami agungkan Engkau ya Bapa yang kudus. Haleluya, kami sembah Engkau. Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Biarlah Engkau bertahta di tengah-tengah penyembahan umat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, glory bagi-Mu. Engkau ajaib Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Mari bawa setiap hati kita saudara, menyembah di hadirat-Nya, menyembah kekudusan hadirat-Nya. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau angkat bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, ya Elohim yang kudus. Engkau layak Tuhan terima segala kemuliaan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan sore hari ini. Nama-Mu kudus di antara segala bangsa Tuhan. Kau yang layak menerima pujian, Kau yang layak menerima segala penghormatan, kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia di dalam kekudusan. Sembah Dia sebab Dia hadir di tempat di mana kita berada. Kemuliaan-Nya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan yang kudus, ya Elohim, ya Bapa Yahweh yang kudus. Haleluya, haleluya. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar ya Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ya ajaib saudara, tidak ada yang seperti Dia. Elohim yang perkasa, tiada seperti haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. tiada Seperti Engkau, tiada seperti-Mu. tiada Seperti Engkau. Mari kita berikan kemuliaan
bagi Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Dia ajaib dan perkasa selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kau sungguh dahsyat, Kau ajaib dan perkasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur, hati kami memuji Engkau. Dan Engkau hadir Tuhan di tempat di mana kami berada Bapa. Dan kekudusan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami persembahkan tubuh kami, seluruh kehidupan kami Tuhan kami bawa di atas mezbah-Mu. Tuhan, terimalah seluruh kehidupan kami menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau persembahkan hanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Di atas mezbah-Mu kami taruh hidup kami Tuhan, sebagai korban yang berkenan bagi-Mu. Dan Engkau memakai kami menjadi alat-Mu di dalam kerajaan-Mu di hari-hari terakhir ini. Jadikan kami Tuhan sebagai alat di dalam kerajaan-Mu. Oh haleluya, ini hati kami Bapa, ini seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Ini seluruh hati kami bawa padamu. Oh ya Tuhan Yesus, bawa hidup kami Tuhan di dalam kekudusan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan turun memenuhi kami sore hari ini. Perkenanan daripada Bapa turun memenuhi kami, sehingga kami dikuduskan Tuhan dengan api Roh-Mu, menyucikan hati kami, menyucikan seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari saudara buka hati kita untuk Tuhan. Biarlah api Tuhan membakar setiap kita. Haleluya. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang baik, Dia mengasihi setiap kita. Kasih-Nya selalu baru bagi kita setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau disukakan lewat setiap penyembahan kami. Biarlah Engkau dipermuliakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sore hari ini kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau pada sore hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, semua kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saya mau sapa dulu saudara sekalian semuanya. Sekali lagi shalom. Selamat sore. Ada sukacita saudara? Ya, sore hari ini saudara bersukacita. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita saudara. Ya, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu kita akan memuji Tuhan. Ya, kita akan meninggikan namanya sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ya Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin ya Tuhan, kami mau bersorak bagi-Mu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur Amin Tuhan. hanya Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Puja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. segala puji syukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik bagi kita. Sebab Kau yang layak dipuja. Puja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah, Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita tepuk tangan saudara. soraklah, Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang sungguh baik. Amin. Haleluya. Dia sungguh luar biasa saudara ya. Sukacitanya, ya segala kebaikan, kemurahan, bahkan mujizat Tuhan selalu kita boleh alami dalam kehidupan kita. Saya percaya orang percaya itu selalu dipenuhi dengan mujizat. Setiap hari kita berjalan pasti bersama dengan mujizat. Kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu
Sore hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh Pak Leri. Saya memberikan dulu kesempatan bagi saudara, kalau saudara mungkin mau sampaikan kesaksian yang nanti mungkin bisa memberkati kita semua ya saudara pada sore hari ini. Kalau saudara mungkin mengalami sesuatu yang luar biasa yang mungkin Tuhan lakukan dalam hidup, mari bersaksi, sampaikan kesaksian untuk menjadi berkat bagi setiap kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang rindu untuk bersaksi. Apakah ada? Ibu Salni atau Ibu Mariana, Bapak Ibu Pangabean, Ibu Tati, Ibu Windy, Ibu Elsa. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan kesaksian ya sebelum kita nanti masuk dalam firman Tuhan. Apakah ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saudara, kita akan segera siapkan hati kita saja ya. Langsung kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah ini baru kita akan lanjut dengan sharing. Baru saudara mungkin mau sampaikan sesuatu di sana. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara ya. Kita akan menyembah Tuhan untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kau yang terutama dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Karena Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah hati kami lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk setiap kebenaran firman-Mu ditaburkan sehingga menghasilkan buah-buah berlipat kali ganda dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Tuhan, Kau ada di setiap jalanku. Sungguh hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Benar Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kami pandang ya Tuhan. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidup katakan mengasihi-Mu.
Tuhan, Kau mengasihi setiap kami. memulihkanku, Kau berikan kami hati yang baru, Tuhan. yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Katakan rencanamu indah bagiku. Kau ada, Kau Tuhan, ada di setiap jalanku. benar Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu bagian setiap kami yang setia kepadamu. Itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup. kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi katakan Kaulah segalanya amin ya Tuhan. di dalam hidup. Kerajaan-Mu, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang ya Tuhan. Kaulah yang kupandang Selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. haleluya. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Bapa pada sore hari ini. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran Kau nyatakan Tuhan di mulut bibir hamba-Mu ini. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Di Tuhan saya serahkan kepada hambanya Pak Leri. Silakan. Shalom. Shalom, shalom Pak. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Saya tertarik berbagi beberapa ayat firman Tuhan. Mungkin sebentar nanti ada beberapa
perikop atau beberapa kutipan yang akan saya sampaikan. Saya mulai dari Mazmur 73. Mazmur 73 saya baca di dalam terjemahan ILT 3. Di sini diberi judul kalau menurut ILT 3, jawaban terhadap kejenuhan rohani. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Elohim itu baik bagi Israel, bagi orang yang tulus hati. Namun kakiku hampir tersandung, langkah-langkahku hampir tergelincir. Sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong. Aku melihat kemakmuran orang fasik. Sebab tidak ada rasa sakit pada kematian mereka, dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami penderitaan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oleh sebab itu keangkuhan menjadi kalung mereka, dan kekejaman menyelimuti mereka seperti pakaian. Mata mereka melotot karena kegemukan. Mereka telah memamerkan gambaran hati. Mereka memaki-maki dan berbicara dalam kebencian mengenai penindasan. Mereka berbicara dari tempat tinggi. Mereka mengarahkan mulutnya menentang langit dan lidahnya membual di bumi. Oleh karena itu umatnya kembali ke sini, dan air yang penuh akan dialirkan kepada mereka. Dan mereka berkata, bagaimana Elohim mengetahuinya? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Lihatlah, inilah orang fasik dan orang gampang. Mereka senantiasa menambah kekayaan. Sesungguhnya sia-sia aku menyucikan hatiku dan membasuh tanganku dalam ketidakbersalahan. Sebab aku kena tulah sepanjang hari, dan kemalangan menimpa aku setiap pagi. Jika aku berkata, biarlah aku bercerita demikian, lihatlah aku telah mengkhianati generasi anak-anakmu. Ketika aku berpikir untuk mengetahui hal ini, menjadi kesulitan dalam pandanganku. Sampai aku masuk ke tempat kudus, aku memerhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya Engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran. Betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap. Mereka habis lenyap oleh karena kengerian. Bagaikan mimpi pada saat bangun, ya Tuhan. Ketika bangun, Engkau memandang hina rupa mereka. Sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Aku kasar dan tidak mengetahui. Aku seperti binatang di dekatmu, namun aku senantiasa bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, dan kemudian engkau membawa aku kepada kemuliaan. Siapa kiranya ada padaku di surga selain engkau? Aku tidak menginginkan apapun di bumi. Dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Elohim adalah batu cadas dan bagianku untuk selama-lamanya. Sebab lihatlah, orang yang jauh darimu akan binasa. Engkau akan membinasakan orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Namun bagiku, dekat Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Puji Tuhan, saya juga tertarik membaca ayat di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 3 sampai dengan 9. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka, sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Jadi kemudian
kita jangan sampai tertidur seperti juga orang-orang yang lain. Sebaliknya, kita harus berjaga-jaga dan sadar. Karena mereka yang tidur, mereka tidur pada waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mereka mabuk pada waktu malam. Tetapi kita selagi siang, kita harus sadar sambil mengenakan baju sirah iman dan kasih serta ketopong pengharapan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 73 diceritakan bagaimana Asaf ini, orang benar ini, merasa cemburu dengan apa yang dialami oleh orang fasik. Dia merasa kenyamanan orang fasik itu begitu enak buat tubuh jasmani ini. Dia merasa orang fasik itu di dunia ini begitu nyaman. Di sini dikatakan Mazmur Asaf, sesungguhnya Elohim itu baik bagi Israel, bagi orang yang tulus hati. Asaf tahu bahwa Elohim itu baik bagi orang yang tulus hati. Namun Asaf kakinya hampir tersandung. Dia tahu Elohim itu baik seperti yang kita baca dalam Tesalonika, bahwa Elohim tidak menetapkan kita untuk menerima murka. Tetapi di ayat 2 di Mazmur 73 ini, namun Asaf, kakinya hampir tersandung, langkah-langkahnya hampir tergelincir. Ayat 3, sebab aku cemburu, sebab Asaf cemburu terhadap orang yang sombong. Aku melihat kemakmuran orang fasik. Asaf orang benar. Dia lihat orang fasik makmur. Dia lihat orang fasik itu diberkati dengan berkat-berkat duniawi, berkat-berkat yang fana ini. Mereka begitu nyaman secara kedagingan. Sebab tidak ada rasa sakit pada kematian mereka. Dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami apa yang namanya kesakitan. Mereka banyak uang. Mereka bisa beli macam-macam untuk menjaga tubuh jasmani mereka. Mereka tidak mengalami penderitaan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kita lihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Yeshua HaMashiach. Jejak-jejaknya jejak-jejak penderitaan. Ya seperti kena kutuk, seperti kena tulah. Pada penyakit kita, kutuk kita lah yang ditanggung oleh Yeshua HaMashiach. Asal melihat orang-orang ini begitu diberkati, padahal mereka jelas orang fasik. Mereka tidak alami yang namanya kutuk, mereka yang tidak alami yang namanya tulah. Mereka begitu nyaman dengan dunia ini. Mereka begitu nyaman. Mereka tidak dihina, mereka tidak dianggap sesat, mereka tidak dianggap karena mereka berdiri di kebanyakan orang. Mereka diterima oleh banyak orang. Mereka tidak mengalami penderitaan manusia. Mereka tidak dicemooh, mereka tidak difitnahkan yang jahat, mereka tidak dikata-katakan segala macam yang menyesat, yang menyakitkan. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oleh sebab itu, keangkuhan menjadi kalung mereka. Orang yang tidak pernah mengalami apa yang namanya penderitaan akan sulit mengikuti jalan atau jejak-jejak penderitaan Kristus. Oleh sebab itu, keangkuhan menjadi kalung mereka. Mereka merasa mereka benar. Mereka merasa mereka diberkati. Mereka merasa mereka tidak perlu dikoreksi lagi. Karena mereka berjalan di dalam kenyamanan, di dalam kemakmuran mereka. Sehingga keangkuhan menjadi kalung mereka. Dan kekejaman menyelimuti mereka seperti pakaian. Mata mereka melotot karena kegemukan. Mereka telah memamerkan gambaran hati. Apa yang mereka pamerkan? Keinginan-keinginan mereka. Mereka pamerkan dalam kehidupan mereka.
Mereka pamerkan ada sedang menikmati ini, sedang menikmati itu, sedang berjalan-jalan ke sini, sedang berjalan-jalan ke situ, sedang memakai ini, sedang memakai itu. Mereka memamerkan apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh sebab itu kawan-kawan, jadi kalau mereka dari kekejaman menyelimuti seperti pakaian. Jadi apa yang ada dalam hati mereka di ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7, mereka melotot karena kegemukan mereka telah memamerkan gambaran hati mereka. Apa yang ada dalam hati mereka terungkap dalam tindak tanduk mereka, terungkap dalam gaya hidup mereka. Mereka memaki-maki dan membicarakan dalam kebencian mengenai penindasan. Mereka berbicara dari tempat tinggi. Mereka mengarahkan mulutnya menentang langit dan lidahnya membual di bumi. Mereka merasa jabatan, mereka merasa pekerjaan, mereka merasa status mereka adalah sandaran mereka. Mereka tak perlu lagi. Mereka tidak lagi mengandalkan Elohim sebagai sandaran mereka. Mereka mengandalkan harta kekayaan mereka. Mereka mengandalkan pendidikan pengalaman mereka. Mereka memakai kaidah-kaidah yang dari dunia ini. Bukan kaidah-kaidah kebenaran firman. Bukan iman yang mereka jalani. Yang mereka jejaki, bukan jejak-jejak Kristus. Oleh karena itu, umatnya akan kembali ke sini. Dan air yang penuh akan dialirkan kepada mereka. Di sini, di ayat 10. Oleh karena itu, umat Elohim akan kembali ke sini. Dan air yang penuh akan dialirkan kepada mereka. Dan mereka berkata, bagaimana Elohim mengetahuinya? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Lihatlah, inilah orang fasik dan orang gampang. Mereka senantiasa menambah kekayaan. Orang gampang itu orang yang tidak mau mengalami penderitaan. Orang yang tidak mau dididik. Anak-anak gampang itu. Anak-anak yang tidak mau beroleh didikan firman kebenaran. Mereka hanya mau mengikut firman-firman yang enak bagi mereka. Mereka kanak-kanak, mereka tidak mengerti kebenaran. Kalau sudah dewasa, sudah tahu bagaimana kehendak Bapa, yaitu berjalan di jejak penderitaan Kristus, berjalan di jalan-jalan salib Kristus. Ini menjelang Paskah ini, kita sementara dalam perenungan-perenungan bagaimana kita mengikuti jejak-jejak penderitaan Kristus itu. Sesungguhnya ayat 13, sesungguhnya sia-sia aku menyucikan hatiku dan membasuh tanganku dalam ketidakbersalahan. Sebab aku kena tulah sepanjang hari dan kemalangan menimpa aku setiap pagi. Ini orang benar, tetapi firman berkata, kemalangan menimpanya setiap pagi. Jika aku berkata, biarlah aku bercerita demikian. Lihatlah, aku telah mengkhianati generasi anak-anakmu. Asaf tidak mau membagikan. Jika aku berkata, biarlah aku bercerita demikian. Kepedihan-kepedihannya dia tidak mau ceritakan tentang bagaimana. Lihatlah, aku telah mengkhianati generasi anak-anakmu. Jadi, Asaf tidak mau anak-anaknya menganggap Elohim itu jahat. Sebab sesungguhnya Elohim itu baik. Tetapi memang tampaknya berjalan di jejak Elohim itu, di jejak Yeshua Masya itu. Jalan itu jalan yang sungguh sukar, jalan yang penuh penderitaan. Tetapi sesungguhnya Elohim itu baik. Sesungguhnya anak yang dikasihi itu harus menerima didikan, harus menerima ajaran-ajaran kebenaran, harus mengenal firman yang mendewasakan, bukan yang susu, bukan yang kanak-kanak, yang enak didengar dan diterima oleh semua orang. Tetapi bagaimana kita
Hidup-hidup mau menyenangkan, menuntaskan kehendak Bapa di hidup kita. Seperti Kristus di atas kayu salib, sudah selesai, sudah tuntas. Demikian juga kita. Kita masih dalam berproses, kita masih butuh yang namanya ketaatan, butuh yang namanya kasih kepada Kristus untuk kita menggenapi apa mau Bapa di hidup kita. Jika aku berkata, biarlah aku bercerita demikian, lihatlah aku telah mengkhianati generasi anak-anakmu. Ketika aku berpikir untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan dalam pandanganku. Asaf masih sulit melihat apa maksud Tuhan lewat penderitaan Asaf. Dia belum memahami apa maksud Tuhan di balik penderitaannya ini. Ayatnya yang ke-16, ketika aku berpikir untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan dalam pandanganku. Dia belum paham. Sampai aku masuk tempat kudus Elohim, aku memerhatikan kesudahan mereka. Bagaimana kita bisa paham bahwa ternyata kesudahan orang fasik itu adalah kebinasaan. Kelihatannya mereka nyaman, kelihatannya mereka enak, tetapi saat kita ada di dalam hadirat kekudusan Elohim, kita akan dibukakan, kita akan dicelikan. Ternyata apa yang kelihatan nyaman bagi dunia ini, ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Apa yang disangka jalan lurus, itu ujung-ujungnya maut. Betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap. Sesungguhnya aku, sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim, aku memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran. Ini orang-orang yang mau hidup gampang, mau jadi anak-anak gampang, hanya mau yang enak-enak, hanya mau firman yang kanak-kanak terus. Pada saatnya, mereka ini bukan orang jahat, bukan orang tidak mengenal kebenaran. Mereka ini orang fasik. Artinya mereka sudah tahu kebenaran. Tetapi mereka hanya mau berjalan di firman-firman yang menurut mereka nyaman untuk dijalani. Yang menurut daging mereka nyaman. Karena perhatian mereka tentang diri mereka. Bukan tentang menuntaskan kehendak Bapa di surga. Betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap mata. Habis lenyap oleh karena kengerian. Ayat 18. Sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran. Orang yang ingin terus berada di zona nyaman. Mereka ingin berada di dalam tempat yang licin. Dan mereka sekali jatuh tidak akan sanggup bangkit lagi. Betapa mereka menjadi hancur. Sekali jatuh, sekali terpeleset, hancur. Berbeda dengan orang yang berjalan di jalan yang sempit itu, di jalan penderitaan itu. Dia sekalipun sukar, sekalipun jatuh bangun, sekalipun harus merayap, sekalipun harus berjalan dengan susah payah, tetapi tidak akan alami yang namanya kehancuran. Berbeda. Kalau orang biasa terima yang enak-enak. Di saat penderitaan itu datang, tidak ada dasar. Seperti banjir itu yang menyapu rumah yang tanpa dasar itu. Mereka gambaran dari orang-orang yang bodoh. Karena mereka hanya mau mendirikan dasar di atas pasir. Tidak mau mendirikan dasar di atas batu karang yang teguh. Yaitu Kristus sendiri. Yaitu penderitaan itu sendiri. Yang dinyatakan di dalam hidup Kristus. Itulah jalan kehidupan. Itulah jalan kebenaran. Betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap. Mereka habis lenyap oleh karena kengerian. Bagaikan mimpi. Pada saat bangun, ya Tuhan, ketika bangun, engkau memandang hina rupa mereka. Elohim memandang hina rupa mereka.
dipandang hina oleh dunia tidak masalah. Tetapi jadi masalah kalau Elohim sendiri yang memandang hina. Apa arti hidup ini kalau Elohim yang memandang hina? Tak ada arti sama sekali. Dan tempatnya di lautan api. Bagaikan mimpi pada saat bangun, ya Tuhan. Ketika bangun Engkau memandang hina rupa mereka. Sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Aku kasar dan tidak mengetahui. Aku seperti binatang di dekatmu. Namun aku senantiasa bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. Mungkin kita tidak paham. Mungkin kita seperti binatang yang tidak paham, ikut saja jejak sang Elohim. Yang penting kita ada di jejaknya. Yang penting kita ada bersamanya. Kita iringi saja, kita jalani saja jejak-jejaknya. Engkau menuntut aku dengan nasihat-Mu. Dan kemudian Engkau membawa aku kepada kemuliaan. Saat ini mungkin kita tidak paham kenapa jejak-jejak penderitaan yang harus kita jalani. Tetapi pada saatnya nanti, Firman berkata, membawa aku kepada kemuliaan. Asa baru sadar, ternyata penderitaan-penderitaan itu akan membawa kepada kemuliaan. Siapa kiranya arah padaku di surga selain Engkau? Aku tidak menginginkan apapun di bumi. Banyak orang kejar keinginan di bumi. Banyak orang kejar yang sia-sia, yang sementara. Tidak mau investasi untuk kerajaan surga. Bahkan menghalang-halangi pekerjaan kebenaran. Mereka kejar yang di bumi, yang sementara, yang sia-sia. Siapa kiranya ada padaku di surga? Selain Engkau, aku tidak menginginkan apapun di bumi. Hati-hati dengan keinginan kita. Keinginan yang keliru. Alamatnya keliru. Kalau keinginan kita tentang menyenangkan hati Bapa, menuntaskan kehendak Bapa, keinginan Bapa yang ada di hati kita, kita tidak akan terjerat dengan keinginan-keinginan dunia yang fana ini yang menyesatkan. Karena pencobaan itu datang dari para keinginan-keinginan. Hawa melihat pohon itu menarik, melihat buah itu menarik. Keinginan, ketertarikan akan buah itu membuat dia mudah diperdaya oleh si jahat. Sekalipun dia sudah memahami firman. Pada saat iblis datang dengan sepertinya firman, tapi setengah firman, bukan firman. Kalau iblis bisa pakai firman, hati-hati. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah hamba-hamba yang palsu. Banyak guru-guru yang palsu, pengajar-pengajar yang palsu, pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu. Yang mengajarkan doktrin-doktrin untuk dikasih manusia. Kita tidak mengejar pandangan manusia. Yesus waktu mudanya dikasih Elohim, dikasih manusia. Tetapi tidak demikian setelah Yesus dewasa. Kita harus dewasa seperti Kristus. Begitu banyak orang berbondong membenci Yesus. Di saat firman kebenaran disampaikan, di saat semakin keras kebenaran itu, semakin sempurna kebenaran itu disampaikan, maka semakin banyak orang yang akan membenci Yesus. Demikian juga kita. Semakin kita mau berjejak di jejak-jejak firman kebenaran yang menyempurnakan, yang memurnikan, maka akan banyak orang yang akan menyerang kita. Terlebih orang-orang terdekat kita. Karena apa? Firman kebenaran itu akan menyakiti kita, akan menyakiti orang-orang terdekat kita. Kedagingan kita pasti tersayat-sayat. Kita harus mati. Kedagingan ini harus mati. Dan itu tidak mudah. Itu harus lewat penderitaan. Di dalam zona nyaman, itu tidak akan terjadi. Tetapi kita bukan mencari-cari atau membuat-buat salib sendiri.
biar kita sudah ada salib, tetapi bukan kita buat-buat salib. Kita sudah ada yang harus kita pikul, harus kita jalani, penderitaan yang harus kita jalani. Tapi bukan kita membuat-buat penderitaan sendiri. Bagaikan mimpi pada saat bangun ya Tuhan, ketika bangun Engkau memandang hina rupa mereka, sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Aku kasar dan tidak mengetahui, aku seperti binatang di dekatmu. Namun aku senantiasa bersamamu. Aku memegang tangan kananku. Engkau menuntut aku dengan nasihatmu, dan kemudian Engkau membawa aku kepada kemuliaan. Siapa kiranya ada padaku di surga selain Engkau? Aku tidak menginginkan apapun di bumi. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Daging dan hati kita, keinginan tentang kita sudah habis. Daging kita harus habis. Semua tentang keinginan tentang Bapa, menuntaskan kehendak Bapa, menuntaskan rencana Bapa di hidup kita. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetapi Elohim adalah batu cadasku dan bagianku untuk selama-lamanya. Tetapi Elohim itu tidak berkurang di dalam hidup kita. Batu cadas, batu karang yang teguh tidak tergantikan dalam hidup kita. Sebab lihatlah, orang yang jauh darimu akan binasa. Engkau akan membinasakan yang berzina dengan meninggalkan engkau. Sebab lihatlah, orang yang jauh darimu akan binasa. Orang yang jauh dari Elohim akan binasa. Bahkan di kalimat selanjutnya, engkau akan membinasakan orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tuh, Elohim sendiri akan membinasakan orang yang menjauhi Elohim, yang menjauhi kebenaran. Bukan firman sendiri yang jadi hakimnya. Bukan kita mau menghakimi orang, tetapi kita mau menyampaikan kebenaran firman. Nah, namun bagiku dekat Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Namun bagiku dekat Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Asaf meyakini, menyadari, bagi Asaf dekat Elohim itu baik. Asaf menaruh perlindungannya pada Tuhan Yahweh. Bapak Ibu, kalau ada yang sampai menolak, kengerian luar biasa. Kalau nama Yahweh itu, nama yang kudus itu sampai ditolak, membayangkan saya sungguh ngeri. Namun bagiku dekat Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku. Perlindungan itu ada pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Jadi kita berlindung kepada nama yang kudus itu untuk menyatakan semua perbuatan Elohim itu. Betapa baiknya Elohim akan nyata di dalam kekekalan nanti. Bahkan di dunia sekarang ini kita akan mengalami pembelaan-pembelaan kalau kita berlindung kepada Tuhan Yahweh itu. Kunci 1 Tesalonika 5 ayat 3 sampai 9. Buka Kang. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Sama seperti sakit bersalin
pada wanita yang sedang mengandung dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Bapak Ibu, saya tertarik menggabungkan Mazmur pasal 73 dengan 1 Tesalonika 5 ayat 3 sampai 9 ini. Di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 3 sampai 9 ini. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Siapa ini? Orang-orang yang tidak percaya bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir. Ini orang-orang yang tidak percaya bahwa ini adalah waktu akhir zaman. Ini waktu bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak bersiap-siap, dengan orang yang tidak berjaga-jaga? Di ayat ini jelas kebinasaan. Orang yang tidak tahu bahwa ini adalah akhir zaman, mereka tidak akan berjaga-jaga. Dan kebinasaan jadi bagian mereka. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, mereka karena ada pekerjaan, karena ada harta, karena ada jabatan, ada status, ada andalan yang lain selain Elohim. Mereka merasa aman dan damai. Tiba-tiba kebinasan itu datang. Mereka tidak akan berjaga-jaga. Orang-orang yang seperti ini, mereka tidak hidup di dalam berjaga-jaga. Karena mereka menganggap Tuhan belum akan datang. Mereka tidak tahu kapan saja kita bisa meninggal. Mereka tidak tahu kapan saja maut bisa menjemput. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan sakit bersalin pada wanita yang sedang. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Kebinasaan artinya alamannya neraka. Sama seperti rasa sakit bersalin para wanita yang sedang mengandung dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Mereka itu tidak berjaga-jaga dan mereka tidak bisa luput. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada di dalam kegelapan sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kita tidak hidup dalam kegelapan, kita berjaga-jaga. Sehingga hari itu datang, kita memang dalam posisi berjaga-jaga. Sehingga hari itu tidak datang seperti pencuri, karena kita berjaga-jaga. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan, karena kita berjaga-jaga. Kita bukan anak-anak kegelapan. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur seperti orang-orang yang lain. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Karena mereka yang tidur, mereka tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mereka mabuk pada waktu malam. Tetapi kita selagi siang, kita harus sadar sambil mengenakan baju sirah iman dan kasih, serta ketopong pengharapan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan Yesus HaMasyiah. Jadi kita tidak akan mengalami apa yang namanya cawan murka Elohim. Memang kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan. Ayat menyebutkan kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan. Tetapi kita tidak akan mengalami cawan murka Elohim. Makanya rapture itu disangka kala yang terakhir. Kita ditentukan untuk mengalami kesusahan. Tetapi kita tidak ditentukan untuk mengalami cawan murka daripada Elohim. Karena kita anak-anak yang dikasih, dihajar. Kita sampai kita
tidak jadi anak-anak gampang. Sampai kita berjalan di dalam kebenaran. Kita tidak berjalan di dalam kenyamanan dunia ini. Tetapi kita berjalan di dalam kebenaran. Untuk Elohim meluputkan kita. Sebagai anak yang dikasihi, kita dihajar. Agar kita diluputkan dari murka Elohim. Seperti Mazmur Asaf tadi. Jelas. Bahwa ada kemuliaan di balik kesusahan Asaf. Saya rindu berbagi ayat firman di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Juga ini karena mengetahui saat bahwa waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba, sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat daripada ketika kita beroleh iman. Jadi keselamatan sudah semakin dekat. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat daripada waktu ketika kita beroleh iman. Malam telah semakin larut dan siang telah menjelang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sebagaimana mestinya pada siang hari. Bukan dalam pesta pora dan kemabukan. Bukan dalam sembarang persetubuhan dan rancangan badani. Bukan dalam perkelahian dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus HaMasyiah. Janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Ayat ke-14 ini. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus HaMasyiah. Kenakan Tuhan Yesus HaMasyiah. Dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Jadi jangan keinginan-keinginan kita yang atur kita. Tetapi biar hasrat tentang Elohim, hasrat tentang Yesus HaMasyiah itu yang bergejolak di hidup kita. Cinta kita kepada Yesus HaMasyiah. Air yang banyak. Sekalipun orang memberi harta benda untuk cinta, tetapi akan dihina. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta kita kepada Elohim. Penderitaan, kesusahan badani tidak bisa memisahkan kita dari kasih Elohim. Saya ajak kita merenung tentang Mazmur 106 ayat 32 sampai 36. Mazmur 106 ayat 32 sampai 36 saya bacakan untuk kita sekalian. Dan mereka marah di dekat air Meribah dan menyakitkan Musa karena tuntutan mereka. Karena mereka menyakiti hatinya sehingga dia berbicara gegabah dengan bibirnya. Mereka tidak menumpas bangsa-bangsa yang telah Yahweh perintahkan kepada mereka. Mereka malah berbaur dengan bangsa-bangsa itu dan mempelajari perbuatan mereka. Lalu mereka mengabdi kepada berhala-berhala mereka dan menjadi jerat bagi mereka. Bapak Ibu, di akhir zaman ini, kadang kita diperhadapkan dengan hal ini. Di sini. Dan mereka marah di dekat air Meribah dan menyakitkan Musa karena tuntutan mereka. Musa karena kasihnya kepada bangsa Israel. Musa menghadap Elohim. Musa berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendamaikan Israel dengan Elohim. Elohim sudah menyampaikan kepada Musa, Musa, biar maksudnya Musa, biarlah bukan Israel yang mewarisi janji-janji Tuhan, biar keturunanmu saja. Tetapi Musa mau Israel. Padahal
Tuhan sudah memberi kesempatan kepada Musa. Musa, biar keturunanmu saja yang melanjutkan janji-janji Elohim. Karena Israel ini sudah memberontak. Tetapi Musa itu bela-belain Israel. Akhirnya Musa jatuh di dalam apa yang namanya sakit hati. Karena dia begitu mengasihi Israel. Justru karena Israel begitu tegar tengkuk, Musa yang terjebak. Dia gegabah, dia teledor kalau di dalam terjemahan baru, LAI. Kalau di dalam terjemahan ini, karena mereka menyakiti hatinya sehingga dia berbicara gegabah dengan bibirnya. Jangan kita fokus mengasihi manusia lebih daripada Elohim. Jangan seperti Musa terjebak di dalam sakit hati. Karena kasihnya kepada Israel. Dia bela-belain Israel. Sampai Elohim mau memberikan keturunan dari Musa yang melanjutkan Israel ini. Tetapi Musa tidak mau. Pada akhirnya dia sakit hati justru. Karena perbuatan-perbuatan, karena tuntutan-tuntutan dari bangsa Israel ini. Karena keinginan-keinginan dari bangsa Israel ini. Mereka tidak menumpas bangsa-bangsa yang telah Yahweh perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita tidak tumpas ajaran-ajaran yang keliru dalam hidup kita, kita pun akan disesatkan. Doktrin-doktrin yang keliru. Ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu ini akan menyesatkan kita. Mereka tidak menumpas bangsa-bangsa yang telah Yahweh perintahkan kepada mereka. Malah berbaur dengan bangsa-bangsa itu dan mempelajari perbuatan mereka. Mereka kompromi, mereka berbaur. Mereka tidak mau menguduskan diri mereka. Mereka tidak mau memisahkan diri mereka. Yang terjadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu mereka mengabdi kepada berhala-berhala mereka dan menjadi jerat bagi mereka. Di akhir zaman ini, mari kita peka mendengar kebenaran yang dari mulut Elohim. Jangan mendengar kebenaran yang dari mulut si iblis. Sebab iblis juga pakai firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Yesus lapar. Yesus butuh makanan. Tetapi Yesus tidak makan makanan yang dari si iblis. Yang ditawarkan si iblis, yang dirancangkan si iblis. Ubah batu ini menjadi roti. Memang Yesus lapar, Yesus butuh makan. Tetapi bukan dengan jalan menaati iblis. Saya rindu berbagi ayat lagi. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3 saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab lihatlah hari itu datang menyala seperti tungku perapian, dan semua yang angkuh dan setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi sekam, dan hari yang datang itu akan membakar mereka. Yahweh Sebaot berfirman, hari itu tidak akan meninggalkan baik akar maupun cabangnya. Kalau dalam terjemahan baru itu setiap yang gegabah kalau nggak salah. Jadi kalau tadi kita lihat Musa itu gegabah dengan perkataannya karena dia hatinya sakit karena keinginan-keinginan dari bangsa Israel yang sesat itu. Di sini di dalam
terjemahan yang baru memakai kata gegabah kalau nggak salah. Jadi jangan kita gegabah, tetapi mari kita berjaga-jaga di akhir zaman ini. Jangan kita masuk di dalam tungku perapian itu, di dalam kebinasaan yang disediakan untuk si jahat itu. Sebab lihatlah hari itu datang menyala seperti tungku perapian, dan semua orang yang angkuh dan setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi sekam. Dan hari yang datang itu akan membakar mereka. Yahweh Sebaot berfirman, hari itu tidak akan meninggalkan baik akar maupun cabangnya. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, jadi takut akan nama, jangan seperti yang lain. Mereka menolak, bahkan menghujat nama. Aduh, betapa mengerikannya perbuatan itu. Tetapi bagi kamu yang takut namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan datang pada sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang, dan kamu akan menginjak-injak orang jahat, karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu pada hari yang sedang aku siapkan. Yahweh Sebaot berfirman. Jadi ada hari di mana hari itu akan Tuhan persiapkan untuk kita menginjak-injak orang-orang jahat dan orang-orang fasik ini. Kalau Elohim sendiri merancangkan kengerian buat orang-orang fasik, orang-orang jahat ini, orang-orang penerima tanda ini, apakah kita mau terkontaminasi, mau tercemar dengan mereka, dengan ajaran-ajaran mereka? Mari putuskan, kita ada di pihak Elohim atau kita ada bercampur, tercemar dengan dunia ini. Kita mau dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan itu sama dengan dikuduskan. Artinya tidak bercampur, artinya tidak Arab. Arab itu artinya bercampur. Tidak mixer itu artinya Arab, bercampur. Ya, tidak bercampur gambaran dunia ini. Arab itu gambaran dunia ini. Kita mau ikut singa Yehuda atau mau ikut singa Arab? Mau ikut ajaran yang murni atau ajaran yang sudah bercampur? Nah, saya rindu lagi berbagi ayat. Mungkin ini ayat penutup. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Hamasiah telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Orang yang menderita itu terhenti dari dosa. Kenapa Asaf itu harus menderita? Supaya Asaf berhenti berbuat dosa. Tertindas itu baik. Supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Elohim. Ayat kedua. Dan tidak lagi menurut hasrat manusia. Sebaliknya, menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendak Elohim. Jadi kita masih hidup secara jasmani. Kita masih butuh makan. Kita masih butuh pakai. Tetapi kita hidup buat Elohim. Bukan buat kehendak duniawi kita. Kita hidup buat menuntaskan kehendak Bapa. Kiranya tuh Bapa Elohim, Yeshua Hamasiah, Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Leri ya sudah membagikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, ya oleh setiap firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Nanti kita akan sharing saudara nanti di sesi sharing ya.
Sebelumnya nanti kita akan berdoa dulu. Nanti saya minta kesediaan boleh dari Ibu Mariana untuk berdoa. Namun sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saudara, mari kita sejenak kita renungkan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Biar ini menjadi renungan kita sore hari ini, bahwa memang mengikut Tuhan, saudara dan saya harus melewati yang namanya penderitaan. Kalau kita melihat keadaan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan, yang hidup di dalam kefasikan, sepertinya kelihatan hidup mereka baik-baik saja. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita pada sore hari ini, setelah Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia melihat akhir daripada kesudahan daripada orang-orang yang fasik, yaitu adalah kebinasaan. Di tempat-tempat yang licin Tuhan menaruh mereka. Oleh karena itu, biarlah kita sore hari ini yang hidup bagi Tuhan, jangan pernah bersungut, jangan pernah mempersalahkan Tuhan, ataupun jangan kita cemburu atau iri dengan kehidupan daripada orang-orang yang melakukan kefasikan, karena Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat yang licin. Tapi bersyukurlah bagi setiap saudara dan saya yang terus hidup bagi Tuhan, sekalipun mungkin keadaan kita di mata manusia kurang baik, tetapi saya percaya bahwa saudara dan saya yang selalu setia akan menerima janji Tuhan, yaitu kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Dia, menantikan Dia sampai nanti ketika Dia datang dan memberikan upah bagi setiap kesetiaan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi kita yang mau menyenangkan hati Tuhan, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya persilakan Bu Mariana untuk berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersukacita ya Tuhan, karena kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan, yang sangat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami ya Tuhan, anak-anak-Mu selalu mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hati kami ya Tuhan semakin hari akan semakin diubah. Karena nyata kehidupan kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu benar-benar Tuhan mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Kami di masa lalu Tuhan, mungkin kehidupan kami sangat gelap, tapi dengan firman-Mu Tuhan yang setiap hari waktu Tuhan kami boleh dengar, kami semakin diubahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga ucap syukur kepadamu Tuhan. Pada sore menjelang malam ini Tuhan, kami boleh juga memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Betapa Tuhan ada sesuatu yang baru dalam hati kami ya Tuhan. Kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin bertumbuh Tuhan dan semakin kuat. Karena kami merasa Tuhan hadirat-Mu ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami dari berbagai daerah Tuhan. Kami tidak bisa tatap muka satu yang lain Tuhan secara fisik, tapi kami percaya Tuhan. Walaupun percaya Tuhan ada hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami yang jauh Tuhan, antar daerah, bahkan ada yang dari luar Tuhan, dari luar. Biarlah kami saat ini Tuhan bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami semakin dikuatkan. Mungkin kami berada jauh Tuhan antara satu dengan yang lain. Tapi kekuatan Tuhan yang Kau turunkan dalam diri kami masing-masing, itulah yang menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Pak Leri yang boleh memberitakan firman. Biarlah Kau terus pakai dia ya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat daripada-Mu terus Engkau berikan kepada dia ya Tuhan. Supaya Pak Leri bisa memberitakan firman Tuhan. Selalu yang semuanya berasal daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah bagi Bapak Leri dan keluarga. Supaya akan berat ya Tuhan keluarga-Mu selalu. Biar hidup selalu tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa bagi Ferry dan keluarga yang selalu setia melayani kami ya Tuhan. Tuhan, Kau curahkan juga hikmat yang pada Engkau ya Tuhan bagi Pastor Ferry di dalam memberitakan firman. Kau juga yang mencurahkan berkat bagi keluarganya Tuhan selalu. Betapa kekuatan pada-Mu Tuhan ada pada keluarga Pastor Ferry ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Menapaki hari-hari Tuhan di hari-hari terakhir ini. Seringkali kami merasa khawatir ya Tuhan. Kami ada takut Tuhan. Engkau hidup Tuhan, Engkau nyata. Engkau yang melihat rasa khawatir kami, rasa ketakutan kami. Engkau tahu Tuhan, kami memang menghadapi hari-hari terakhir ini. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan di dalam rasa ketakutan. Kau yang akan memberikan kami roh keberanian Tuhan menghadapi hari-hari terakhir ini. Kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami semakin dijauhkan dari rasa khawatir dan rasa takut ya Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami sering merasa lemah. Begitu banyak ya Tuhan di luar sana. Pemikiran-pemikiran ya Tuhan. Bahkan ada ejekan-ejekan yang masuk ke dalam pembicaraan kami ini ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan harus menerima segala penghinaan. Hamba boleh dibilangkan sesat, tapi hamba percaya Tuhan, kebenaran tetaplah kebenaran. Mungkin yang kami terima di sini Tuhan bagi mereka adalah tidak benar. Ya Tuhan, kami anggap sesat, tapi hamba percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang namanya kebenaran itu tidak akan bisa disembunyikan. Kebenaran itu akan selalu bercahaya. Kuatkanlah kami selalu ya Tuhan. Biarlah kami tetap memberitakan kebenaran. Mungkin kami berbeda dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan. Tuhan untuk semakin merosok atau kami semakin tidak ada artinya, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan kekuatan, Kau yang akan menarik mereka ya Tuhan, semua yang di luar sana, supaya mereka tahu Tuhan bahwa kebenaran semuanya itu adalah untuk Engkau ya Tuhan. Bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan bukan hanya membicarakan tanda ya Tuhan, biar mereka dibukakan Tuhan semua, bahwa hari-hari terakhir ini memberitakan kebenaran, termasuk nama-Mu ya Tuhan yang benar. Biarlah semua Tuhan itu boleh dinyatakan ya Tuhan di luar sana ya Tuhan, yang mungkin mereka belum mengerti, memahami. Bahkan semua ya Tuhan, kebenaran itu ya Tuhan, biar semua bisa menerima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur selalu ya Tuhan kepada-Mu. Untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh ada berdiri sampai saat ini Tuhan. Kami boleh bernafas itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami semua Tuhan, terutama dalam grup kawanan kecil ini. Biarlah kami semakin menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan Kau curahkan terus kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa memberitakan tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah Tuhan segala doa permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesua HaMasyiah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya serahkan Pak Leri untuk berdoa berkat. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya dari Bapa Yahweh, dari Allah Yesua HaMasyiah, dan dari Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kita menuntaskan kehendak Bapa di hidup kita, dan tidak ada satu pun daripada kita yang gagal. Kita bertekuk dalam kebenarannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, saudara. Nanti kita akan lanjutkan di sesi sharing. Jadi kalau saudara dapat sesuatu dari apa yang tadi mungkin disampaikan, atau mungkin Roh Kudus berbicara, ada satu hal yang pesan yang saudara harus sampaikan, maka mari saudara berbagi ya di dalam ruang sharing. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya persilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu setelah saudara sudah dengar firman.